Siapa sangka kalau kita malas belanja atau berinvestasi bisa membuat perekonomian jadi loyo. Nah, saya ingin mengambil quote, I'm not a shopaholic, I'm helping the economy. Siapa nih yang setuju dengan saya? Kita tuh nggak pengen buang-buang duit kok dengan belanja. Kita cuma mau bantu perekonomian negeri kita kan? Nah, jangan sampai nih, gara-gara kita mager buat belanjain duit kita, bisa bikin kondisinya seperti rumah tangga di China, yang saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda balance sheet recession yang diperkirakan sama seperti Jepang pada era 1990-an. Nah, sebetulnya bagaimana sih kondisi perekonomian China saat ini? Apakah Indonesia juga bakal mengalami hal yang serupa? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam kabar ekonomi China. Lesu lagi, lesu lagi. Kita lihat di slide yang pertama. Apa sih sebetulnya balance sheet recession itu? Nah, balance sheet recession ini adalah keinginan untuk melakukan menabung atau membayar utang, tetapi enggan untuk meminjam dan berbelanja. Kondisinya nyaris mengekor Jepang pada era 1990-an. Sebagai informasi, istilah balance sheet recession memang dikeluarkan oleh Richard Koo saat melihat kondisi ekonomi Jepang pada era 1990-an. Richard Koo menulis buku tentang balance sheet recession atau gagasan bahwa tingkat utang yang besar dapat membebani pertumbuhan di masa depan selama bertahun-tahun dan bahkan beberapa dekade mendatang. Nah, resesi jenis ini terjadi saat utang swasta maupun rumah tangga sangat tinggi atau ketika perusahaan maupun rumah tangga lebih fokus untuk menabung untuk membayar utang ketimbang melakukan belanja atau berinvestasi. Hal inilah yang membuat perekonomian perlahan-lahan mengalami penurunan. Sebelum menggambarkan seperti apa sih ekonomi China saat ini, kita flashback sedikit dulu ya kondisi ekonomi Jepang yang mengalami krisis pada era 1990-an. Jadi saat itu Jepang mengalami dekade yang hilang atau lost decade pada 1991 hingga tahun 2001. Pada periode tersebut perekonomian Jepang stagnan, pertumbuhannya ini bahkan rendah dan terkadang terkontraksi. Banyak yang menyebut Jepang mengalami beberapa dekade yang hilang karena jika dilihat dari tren pertumbuhan ekonominya memang stagnan. Padahal sebelum mengalami krisis sejak tahun 1960-an, Jepang ini berhasil mencapai masa kejayaannya dan mengubah basis perekonomiannya dari perekonomian agraris menjadi pengekspor baja dan mobil terbesar di dunia hanya dalam waktu 20 tahun. Lalu bagaimana nih dengan kondisi China saat ini? Kita lihat di slide berikutnya. Kepala Ekonom Nomura Research Institute melihat bahwa resiko serupa muncul di China. Negara ini telah berjuang dengan tingkat utang yang sangat besar dan pertumbuhan ekonomi yang melambat imbas pandemi COVID-19. Kondisi yang pernah dialami Jepang juga dikhawatirkan bakal terulang dan melanda negeri tirai bambu. Hal ini terlihat dari belanja konsumen yang mulai lesu. Laju inflasi di China turun ke level 0 secara tahunan pada Juni 2023 atau tidak berubah dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi alarm peringatan ya berlanjutnya pelemahan permintaan dan menambah kekhawatiran bahwa ancaman deflasi di depan mata. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi China tumbuh melemah pada kuartal kedua tahun ini yang dipicu pelemahan permintaan di dalam negeri dan juga luar negeri. Secara tahunan, PDB China memang naik dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 6,3%. Namun capaian ini ternyata sebetulnya lebih rendah dari perkiraan ekonom sebesar 7,3%. Jadi memang masih sangat jauh ya dari target. Nah, indikator ekonomi penting lainnya menunjukkan data yang juga mengecewakan. Seperti PMI, ancaman deflasi, angka pengangguran, ekspor impor, dan lain sebagainya. Dari sisi PMI manufaktur misalnya yang juga masih lesu. Biro Statistik Nasional China atau NBS merilis PMI manufaktur China ini hanya mencapai level 49 di bulan Juni. Dibandingkan dengan bulan Mei yang berada di level 48,8. Artinya apa? Ini masih di bawah level 50. Kondisi aktivitas manufaktur China ini masih dalam fase kontraksi. Selain itu ada juga data neraca perdagangan China yang juga mengecewakan. Ekspor China dilaporkan turun paling signifikan dalam 3 tahun terakhir pada Juni, angkanya merosot 12,4% secara year on year. Sementara impor juga turun lebih dari yang diharapkan yaitu turun 6,8% secara year on year. Lalu bagaimana dengan kondisi Indonesia? Jika melihat kondisi Indonesia saat ini memang tidak separah kondisi di China ya. Namun kelompok masyarakat yang masuk kelompok kategori menengah ke atas dengan pengeluaran di atas 5 juta rupiah mulai mengurangi porsi tabungan dan mengalihkannya ke belanja. Menariknya,
belanja terkait leisure atau kesenangan seperti berlibur dan menonton konser ini ternyata melonjak. Mulai meningkatnya porsi konsumsi masyarakat menengah ke atas tentu menjadi kabar baik bagi perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya konsumsi, maka sisi produksi diharapkan ikut naik, sehingga pertumbuhan ekonomi pun makin tinggi. Survei Bank Indonesia terkait Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK menunjukkan, porsi konsumsi masyarakat dengan pengeluaran di atas 5 juta rupiah ini naik menjadi 70,9% pada Juni 2023. Porsi tersebut adalah yang tertinggi sejak Oktober 2022. Porsi belanja di atas 70% pada kelompok pengeluaran di atas 5 juta rupiah ini sangat jarang terjadi. Pada periode Januari 2019 hingga Juni 2023 atau lebih dari 4,5 tahun terakhir, hanya 2 kali kelompok pengeluaran di atas 5 juta rupiah mengalokasikan porsi belanja di atas 70,5%, yaitu pada Oktober 2022 dan pada Juni 2023. Sebaliknya, porsi tabungan kelompok dengan pengeluaran di atas 5 juta rupiah terus berkurang. Dari seluruh pendapatan mereka, sebanyak 16,4% dialokasikan untuk tabungan pada Juni 2023. Alokasi tersebut adalah yang terendah sejak Oktober 2022. Nah, frekuensi belanja masyarakat tercatat 349 pada Juni 2023 atau tertinggi sejak awal pandemi. Sementara itu, nilai belanja masyarakat yang sempat anjlok pada Mei 2023 mulai naik kembali mencapai 158,9 pada Juni. Besarnya porsi konsumsi masyarakat dengan pengeluaran 5 juta rupiah, di atas 5 juta rupiah dalam survei Bank Indonesia ini sejalan ya dengan data Mandiri Spending Index. Kita lihat di sini data Mandiri Spending Index mencatat ternyata belanja transportasi dan juga airlines ini berada di level tertinggi sejak pandemi. Data tersebut juga mengungkapkan proporsi belanja fashion ini juga naik drastis menjadi 9,3% pada Juni, naik dari level atau bulan sebelumnya pada Mei di 8,6%. Selain itu ada juga belanja makan di restoran yang meningkat menjadi 24,3%, naik dari 23,4% pada bulan Mei. Kemudian belanja di supermarket ini juga naik menjadi 17,3% pada Juni dari 16,6% pada bulan Mei. Sebaliknya, porsi belanja untuk keperluan rumah tangga ini ternyata turun menjadi 8,3% pada Juni dibandingkan pada bulan Mei 8,6%. Salah satu leisure yang meningkat pasca pandemi adalah pembelian tiket konser. Nah, jadi teringat ya, pada awal-awal tahun nih Presiden Joko Widodo saat itu mendorong masyarakat untuk berbelanja hingga nonton konser supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca PPKM dicabut. Nah, jadi makanya jangan ditahan ya belanjanya biar kita bisa memaksimalkan nih perekonomian. Tapi perlu diperhatikan lagi ya belanjanya, disesuaikan dengan kemampuan finansial kita, jangan sampai impulsif dan jangan sampai ngutang.